Pak Nero, ini pertemuan kami dalam rangka apa? Jadi kami Lampung ini kedatangan senior-senior dari Jakarta, Bang MS Kaban, Bang Ahmad Yani, ya nggak? Ini hanya silaturahmi, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Jadi bukan mau berontak kami ini, hanya silaturahmi. Kan judulnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Indonesia ini menyelamatkan banyak, mau ekonomi, mau segala macam, termasuk di Lampung kan singkong lagi anjlok, ini harus diselamatkan juga petani ini ya kan? Jadi nggak bukan Ahmad, enggak, ini hanya kumpul untuk diskusi aja, untuk diskusi silaturahmi. Kita menerima Bang MS Kaban dan Bang Ahmad Yani di Lampung sebagai kami pusat, hanya silaturahmi saling ide ini ya kak, yang enak-enak aja. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dengan kami segala macam. Kalau ada Intel, ada Bais, ada mau nanya macam-macam, nggak ada. Koalisi Menyelamatkan Indonesia ini pemahamannya menyelamatkan masyarakat dari ketinggalan, menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan. Nah, termasuk yang dibicarakan kemarin diskusi oleh Ketua DPD RI Pak Lanyala. Nah ini kan bagaimana harga singkong. Nah ini yang perlu diselamatkan. Jadi supaya mau pikirnya jernih semua ya nggak. Mungkin itu aja ya nggak. Ya kami itu kan yang harus dipahami sebuah organisasi gerakan moral. Kita berkumpul dari berbagai macam orang, baik itu tradisi, intelektual maupun pakar, ya kan, maupun dari orang-orang berbagai latar belakang politik. Dan tentunya yang sudah punya pandangan yang bersama dalam konteks melihat Indonesia saat ini. Kita kan melihat bahwa Indonesia saat ini apakah janji-janji kemerdekaan itu yang kita harapkan semua semakin dekat. Kita melihat akan seperti apalagi ditambah dengan COVID yang berkepanjangan ini. Nah, yang itu yang perlu kita menyelamatkan, mengembalikan lagi arah kiblat bangsa ini kembali kepada konstitusi. Tadi sudah dikemukakan kan, bahwa kondisi baik di pusat maupun di daerah. Seharusnya kan dalam kondisi COVID ini kan rakyat, terutama petani ini yang diberikan favorit di pemberdayaan. Tapi kan kebijakan malah sebaliknya dengan mengimpor dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita lagi mendekati musim panen, ya kan? Stok beras cukup banyak. Yang menyatakan stok beras banyak ini bukan Ahmad Yani, Manelu, tapi adalah ketua Bulog. Ketua Bulog ini menyatakan bahwa stok beras, kenapa kita harus impor? Kenapa kita harus impor garam? Kita ini kan negara yang laut pantai terpanjang, kan menjadi sangat ironis. Berarti kan ada masalah. Kita punya menguasai sumber daya alam yang luar biasa, hutan kita juga sumber daya luar biasa. Hutan kita ini kan diharapkan oleh seluruh dunia dengan kondisi ini mendapatkan oksigen yang bersih. Tapi memang tata kelola pemerintahan ini menjadi tidak baik. Nah, kalau kita menyebut tata kelola pemerintah itu tidak hanya pemerintah pusat, ada pemerintah daerah tidak hanya pemerintah, tapi ada DPRD-nya, ada DPR-nya. Ini yang semua. Kita tetap konsen seperti itu, dan kita tidak akan pernah konsen menjadi gerakan politik praktis. Kami itu bukan organisasi untuk mengangkat, menunjuk seseorang dan menjatuhkan seseorang. Gerakan kita adalah gerakan moral, mengembalikan lagi kehidupan bangsa baik dengan konsep-konsep, dengan pikiran-pikiran kita. Dan kita siap untuk bertukar pikiran. Konsep pikiran kami itu sudah kita sampaikan, 8 tuntutan kami sudah kita sampaikan seluruh lembaga negara, Presiden, DPR. Kita siap untuk mungkin kalau kita dianggap salah, oke. Ya kan, kita nggak juga menganggap bahwa kita paling benar, tapi kita paling tidak punya pandangan. Nah, kita siap untuk mempertanggungjawabkan pikiran gagasan kami itu seperti ini. Kalau ada orang bisa bantah, silakan bantah seperti itu. Terus dari sekian tuntutan itu, apakah sudah ada yang direspon oleh pemerintah? Alhamdulillah sampai saat ini belum, gitu kan. Contohnya kita ngambil dalam bidang hukum, penegakan hukum, ya.
Nah, baru presiden merespon kan. Tapi kan respon presiden itu kan tidak ditanya lanjuti oleh tenaga-tenaga atau pembantu-pembantu presiden di operasional. Nah, karena presiden menyatakan ingin merubah undang-undang ITE yang sangat membunuh demokrasi, yang seharusnya ditindaklanjuti oleh kementerian itu membuat ya kan usulan perubahan prolegnas di DPR. Bahwa namanya ternyata kan pada hari ini juga proses penegakan hukum juga masih bermasalah. Utang kita kan hampir sudah mencapai angka 6.000. 6.000 triliun itu baru utang pemerintah, belum utang BUMN. Berapa kita harus membayar tiap bulannya, bunga dan utang cicilan pokoknya. Sedangkan pendapatan kita berapa tahun ini? Kemarin kan kita defisit udah berapa persen? Sudah melebihi 3%. Kalau berdasarkan undang-undang lama, presiden itu sudah dianggap melanggar. Tapi kan dengan perubahan undang-undang COVID kan bisa defisit itu bisa berapa saja seperti itu. Nah, kita kan pertumbuhan kita sudah minus sekarang ini. Nah, kita udah minus berarti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, yang itu yang kita jaga. Nah, apa kita untuk menjaga rakyat kita tadi sudah itu kan, agar kalau terjadi apa-apa nggak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis, gitu kan. Kalau ada orang kelaparan kita tidak mau terjadi revolusi sosial, itu kita nggak mau. Ya kan kita mau bahwa ini terkonsolidasi. Karena kalau namanya revolusi sosial itu pasti jadi korban luar biasa pasti. Rakyat ketemu rakyat ya siapa gitu. Nah, karena itu harus ada yang membimbing. Nah, kami inilah mencoba untuk menjadi jembatannya antara rakyat di satu sisi, pemerintah di satu sisi. Nah, kami ini mediatornya istilahnya. Begitu juga dari antara keinginannya pemerintah ke rakyat, kita mengkajinya melalui kami. Jadi kami ini sebenarnya partner kalau pemerintah. Jadi agak aneh juga kalau pemerintah itu menjadi riskan gitu. Tapi sekarang ini sudah agak bisa menerima, sudah agak melunak lah, kayak awal-awal itu takutan sekali kan. Kami acara-acara kami deklarasi yang dilarang dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, kita paham juga protokol kesehatan itu. Tapi sesungguhnya protokol kesehatan itu digunakan hanya untuk kami, tidak digunakan untuk pilkada kan melanggar protokol kesehatan. Terus di Pantai Indah Kapuk melanggar protokol kesehatan. Terus waterboom di Cikarang juga melanggar protokol kesehatan. Ini ada orang anggota dewan tidak memberikan contoh kan, kawin 20.000 orang lebih ya kan, di Madura. Jadi itu kan tidak memberikan contoh. Nah, ini yang dianggap oleh masyarakat ini tidak ada contoh dari pemimpin. Yang seharusnya partai dan DPR mengambil peran ini tidak diambil. Sebenarnya kalau saya simpel, baik atau buruk di negara ini kalau partainya baik, insya Allah ya kan, insya Allah ada. Kenapa? Karena partai ini menjadi kunci penting. Nggak bisa kita menjadi bupati, wali kota dan lain sebagainya tanpa tiket yang nama partai, walaupun ada calon independen. Jadi seberapa banyak orang menggunakan jalur independen seperti itu. Ya. Tapi kan sekarang partai kan hanya digunakan sebagai karcis saja. Kita ingin mengembalikan sistem politik yang baik. Sistem politik yang baik ini bagaimana? Yang berdasarkan Pancasila tentu. Kita ingin mengembalikan sistem ekonomi yang baik. Bagaimana? Ekonomi konstitusi pasal 33 tadi disebutkan. Karena kekayaan alam dan sumber daya yang ada di dalam digunakan sesuatu untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Pertanyaan tadi dengan harga singkong yang seperti itu kan anjlok seperti itu kan ada pasti ada Pak. Seharusnya singkong itu kan bisa didaya gunakan kalau ada dulu kepedulian negara. Singkong itu bisa digunakan biotong dan lain sebagainya kan. Karena gas buat api dan lain sebagainya. Apalagi kan orang Lampung kan udah banyak diversifikasi dari singkong itu, keripik dan lain sebagainya. Nah, itu yang membutuhkan rakyat petani itu membutuhkan adalah pemberdayaan. Bagaimana mereka bisa mengakses kredit, bagaimana mereka mengakses pemasarannya dan sebagainya. Yang di situ peran negara, peran pemerintah baik pusat dan daerah alfa. Nah, inilah kami ini. Jadi kami bukan mau berontak. Kami itu tidak pernah ada niat terlintas untuk memberontak atau menurunkan, karena bukan kan yang menurunkan itu ada gerakan politik. Ya, gerakan politik itu ada di partai-partai. Kita gerakan moral. Terakhir kami ini sendiri kira-kira sudah 34 provinsi udah. Bahkan kita kan sudah sampai kabupaten ada, bahkan ada di luar negeri. Itu luar biasa sambutannya. Nah, memang kita dengan keterbatasan. Kita awalnya kalau nggak COVID kan kita mau deklarasi di mana-mana. Tapi dengan keterbatasan kita paham juga COVID ini real. Ya kan bukan COVID ini tidak real. COVID ini real, kita menyadari COVID ini ada COVID. Walaupun ada orang juga memanfaatkan. Ada orang mati sengsara kena COVID, ada orang kaya raya dengan COVID juga sekarang. Ya, bansos itu kan COVID dan lain sebagainya, bisnis COVID kan, bisnis vaksin dan lain sebagainya itu besar sekali. Cuman kita tidak ingin juga bahwa kita ada kegiatan yang melanggar
protokol kesehatan itu, dan itu menjadi ancaman seperti itu. Jadi kita lebih banyak konsentrasi memberikan penyadaran, kesadaran, dan kita tidak ingin turun-turun ke jalan dan sebagainya. Jadi intinya kami ini gerakannya gerakan moral dan menjadi penengah di antara pemerintah dengan rakyat gitu ya. Jadi gerakan ini gerakan moral walaupun ada sentuhannya dengan politik, tapi politik kita adalah politik moral. Politik kita disebut high politik, bukan politik rendah. Politik rendah, politik transaksi, politik mengacalonkan, politik menjatuhkan itu wilayahnya, bukan wilayahnya kami. Karena kami bukan partai politik, dan sekali lagi kami ini bukan partai politik, tidak akan pernah jadi partai politik. Yang kedua, organisasi kami ini bukan pusat daerah, sama antara Jakarta sama Lampung sama. Sifat kita itu jejaring, itulah namanya organisasi moral. Jadi sebenarnya sederhana aja, sederhana. Kan kami itu sudah menyampaikan 8 tuntutan. Ya, 8 tuntutan kepada seluruh komponen-komponen bangsa, terutama institusi-institusi yang memiliki otoritas, memiliki kewenangan. Misalnya institusi presiden, institusi DPR, MPR. Ini kita bernegara itu harus ada di dalam koridor atau aktif di dalam menerjemahkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh konstitusi negara. Jadi mulai dari mukadimah, pembukaan undang-undang dasar, sampai undang-undang dasar itu serta undang-undang yang mengaturnya, kita semua harus ada di situ. Nah, kan kami dari awal melihat bahwa sudah terjadi sebuah penyimpangan yang mendasar. Nah, menyimpang dari amanat undang-undang ini itu pasti menimbulkan ketidakadilan, pasti menimbulkan ketimpangan, menimbulkan gap, dan akan mendistorsi kehidupan sosial kita. Nah, ini bisa kita lihat sekarang betapa orang sekarang ini berbeda pendapat saja sepertinya itu melanggar hukum, padahal itu sudah dijamin oleh undang-undang. Penegakan hukum itu ada ininya, ada tuntunannya. Tapi sekarang ini prinsipnya orang asal berbeda, ya, diproses, diadukan, nah tetapi tidak tersifat seimbang. Jadi ada yang didukung, ada yang tidak. Ini berbahaya. Jadi kami yang merupakan menyatukan banyak kalangan, ya, berbagai macam latar belakang, baik jabatan di pemerintahan maupun pengalaman-pengalaman dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat itu menilai ini berbahaya. Jadi kita merdeka itu kan ingin makmur, ya kan? Kita merdeka itu kan ingin mewujudkan keadilan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya kan? Nah, jadi kemakmuran itu semakin jauh, rasa ketidakadilan itu makin kuat. Inilah yang diingatkan oleh kami. Siapa yang berperan? Presiden, DPR, MPR. Jadi berfungsilah. Nah, jadi kita melihat bahwa memahami fungsi-fungsi dari setiap institusi inilah yang mulai sirna, yang ada semata-mata aku berkuasa. Nah, padahal kekuasaan itu kan pasti berganti. Ya. Kekuasaan pasti berganti, kekuasaan itu pada akhirnya meninggalkan kita. Yang ada adalah bekas-bekas kekuasaan itu. Nah, ini harus kita sadari, kalau dibiarkan, ya kan, rasa persatuan kita itu akan buyar. Ya. Coba, di mana negara di dunia ini, cobalah, seluruh negara di dunia ini yang mengadili ulama-ulamanya. Coba, padahal dia hanya menyampaikan, ya, bahasa-bahasa agama ke publik yang tidak punya kepentingan politik, tapi dipersoalkan. Disadari nggak bahwa itu menimbulkan luka yang panjang? Nah, kenapa kita membangun negara? Ya, justru menimbulkan rasa luka, bukan rasa
kerinduan kita itu kan kemakmuran, keadilan. Tapi ini hilang. Jadi kami itu mengingatkan dalam 8 tuntutan itu. Jadi inilah yang kita harapkan, semua bangsa ini menyadari bahwa kita sekarang ada di persimpangan jalan. Jika ini kita biarkan terus, kita akan semakin jauh dan bukan tidak mungkin ya. Situasi kita bernegara itu bukan saling menguatkan, tapi akhirnya nanti akan menjegal antara satu dengan yang lain. Ini nggak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Nah, penguasaan lahan, menurut saya itu harus sudah diakhiri. Ya. Jadi di Indonesia ini ketimpangan kekuasaan itu sudah terjadi, dan itu kan cara-cara waktu zaman kolonial. Nah, itu harus diakhiri. Jadi nggak boleh misalnya ada perusahaan yang punya lahan sampai sekian juta hektar, ya kan, kemudian sekian ratus ribu untuk apa dan sebagainya itu. Bagaimana rakyat ini harus sudah mulai dipikirkan ke depan, ya kan, menaikkan kelas-kelas menengah, ya, jumlah kelas menengah itu semakin meningkat. Jadi persatuan kita itu makin utuh. Jangan orang melihat itu satu sama lain saling, wah dia kok ada keistimewaan, jangan begitu. Nah, ini, jadi kami dengan 8 tuntutan itu mengingatkan. Jadi kita ini kayak dai, kayak ustadz juga. Jadi mengingatkan orang, kita ngurus negara ini loh undang-undangnya, ya, ini loh pasalnya, gitu kan. Nah, kenapa worry dengan hal-hal seperti itu? Orang yang worry terhadap peringatan itu berarti dia mengakui dia sudah melakukan penyimpangan. Nah itulah. Jadi kita ingin menyadari bahwa bangsa ini hanya kuat kalau persatuan itu semakin utuh, dan hukum itu harus betul-betul jadi panglima, bukan kekuasaan yang jadi panglima. Nah, jadi kekuasaan jadi panglima itu pasti menimbulkan rasa tidak adil. Respon dari berbagai pihak seperti presiden atau MPR atau ini dari 8 tuntutan itu gimana, Pak? Jadi kita melihat dari hari ke hari, ya, institusi-institusi negara yang sudah mendapat amanah itu, ini makin hari dia boleh kita katakan itu semakin jauh. Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa I am the law, seakan-akan itu akulah kebenaran, ya lah, akulah kebenaran, akulah hukum. Jadi apa maunya aku itu patuhi, itu berbahaya. Ya, jadi kita hanya mengingatkan aja, orang udah mau masuk jurang, jangan. Itu. Nah, kita nggak mau Indonesia masuk ke dalam jurang. Nah, lihat aja sekarang masalah hutang misalnya. Siapa yang akan membayar hutang-hutang ini? Kan generasi yang akan datang. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan kemudahan bagi generasi yang akan datang. Bukan membuat susah, bukan membebani generasi yang akan datang. Itu. Seperti kita orang tua punya anak, ingin anak kita itu lebih baik, lebih hebat dari kita. Persiapkan. Nah, yang terjadi sekarang kan terbalik. Generasi yang akan datang itu akan terus dia dijerat oleh masalah, dijerat oleh hutang-hutang, dan kita tahu bahwa orang yang berhutang itu selalu terperangkap dengan persyaratan dari orang yang memberi hutang. Nah, apa kita tega? Generasi kita yang akan datang itu terus larut dalam kemiskinan itu. Jadi hutang yang ada sekarang ini itu salah satu masalah besar kita bernegara. Harusnya negara seperti Indonesia ini dia membagi-bagi keuntungan terhadap rakyatnya. Tapi sekarang yang terjadi adalah dia mengambil semua dari rakyatnya, ya kan, akhirnya diberikan pada orang lain. Coba bayangkan 1.000 triliun setiap tahun untuk bayar hutang. Ini aja. Coba disadarkan itu seluruh pemimpin. Ya. Jadi setiap tahun kita harus membayar 1.000 triliun hutang. Sementara untuk pembangunan aja nggak sampai 1.000. Jadi akhirnya kita kan lebih banyak memberi makan orang lain, memakmurkan orang lain daripada memakmurkan bangsa sendiri. Ini para pemimpin sadar. Nah itu yang kita tegur, kita ingatkan melalui koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi selamatkanlah generasi yang akan datang dari beban. Ya, gitu. Ya kita aja punya berutang secara personal aja berat gitu kan, apalagi generasi yang akan datang. Jadi pemimpin itu harus mempersiapkan generasi yang dia lebih enjoy di masa depan. Jadi jangan bikin mereka menjadi generasi yang satu sama lain saling curiga, ya kan? Kau sudah menikmati, kami sengsara, itu berbahaya.
Tapi kita ingatkan jangan begitu. Yang terakhir, gimana harapan Bapak dengan presidium kami yang ada di Lampung? Ya, Lampung ini kan satu daerah yang sangat dekat dengan ibu kota, ya kan? Jadi Lampung ini adalah daerah tumpuan, karena di sini realitas kehidupan sosial itu sudah sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh fungsionaris kami provinsi dengan melakukan pendekatan approach persuasif, ya kan, melakukan proses sosialisasi gagasan-gagasan kepada semua tokoh-tokoh, yang menurut kita itu harus dilanjutkan. Jadi bahasanya adalah teruslah kita merajut kasih sayang, ya, merajut kebersamaan, ya, saling bertemu. Berbeda itu bukan musuh, berbeda itu bukan lawan, tapi berbeda berpikir itu adalah teman untuk melahirkan sebuah konsep yang lebih baik. Jadi perbedaan di kita itu harus membuat kita semakin kuat. Bukan dianggap setiap berbeda langsung panggil polisi, kena undang-undang ITE, itu tidak dewasa. Ya, itu tidak dewasa. Ya, barangkali itu. Terima kasih Pak. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm. Ya, jadi pertemuan ini sebetulnya pertemuan sangat terbatas ya, dan sepatut juga cepat. Jadi pertama kami Lampung mengucapkan selamat datang kepada Bang MS Kaban dan juga Pak Ahmad Yani selaku ketua eksekutif kami nasional atas kehadiran ke Lampung, bahwa inti dari kehadiran mereka pertama meyakinkan kembali kepada kita seluruh jejaring kami yang ada di Lampung, meyakinkan kembali semangatnya untuk bersabar, untuk terus berjuang, mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, merapikan seluruh barisan. Bahwasannya dari beberapa pemaparan tadi ini menambah keyakinan kita bahwa memang kami betul-betul menjadi organisasi perjuangan moral ya, yang akan terus mengawal pemerintahan ini. Untuk di Lampung sendiri, kami itu sudah sampai ke kabupaten kota apa masih di provinsi? Ya, untuk situasi terakhir ini bahwa kami Lampung sudah lumayan besar pengurusannya, kemudian tersebar di 8 kabupaten. Sudah di 8 kabupaten dan ini akan terus kita bangun jejaring sampai ke 15 kabupaten kota di Lampung. Setelah ini apa agendanya yang ini? Setelah ini mungkin kami provinsi melalui presidium dan eksekutif seluruh bidang akan melakukan pertemuan rapat untuk menyiapkan konsolidasi di tingkat kabupaten.